salam bahagia, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta audiens yang berbahagia, kami dari tim Jorlok dengan saya Anisar Laili selaku pembicara pertama yang akan melatar belakangi mosi perdebatan secara umumnya serta akan menyampaikan konklusi dari debat ini. Adapun Rifana Jela selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan dalam sudut pandang yuridis, normatif, dan akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga kami, Triwahyu Ningsih, dengan hasil studi komparatif. Dan untuk pertama kalinya, kami nyatakan bahwa kami menyetujui mosi perdebatan kita kali ini, yaitu legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia. Jika Tuhan tidak menciptakan perbedaan, maka kita tak akan pernah belajar sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, Indonesia adalah negara plural yang terbangun dari keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu sisi pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya kemajemukan agama yang dianut oleh penduduknya. Pemerintah Indonesia telah mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, diakui pula aliran kepercayaan atau animisme yang masih hidup dan berkembang di masyarakat. Jaminan eksistensi agama dan kepercayaan telah diatur negara dalam Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Beragamanya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia dapat menimbulkan implikasi terjadinya perkawinan antara pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru dan telah berlangsung sejak lama di kalangan masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun negara yang menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, Dewan Juri yang terhormat, hukum positif di Indonesia telah memberikan payung hukum mengenai perkawinan yang terwujud dalam eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah jelas mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti suatu perkawinan dapat dikategorikan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan pasangan melangsungkan perkawinan tersebut. Dengan demikian, penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama, karena landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang sebelumnya diubah dari rujukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dewan Juri yang terhormat, alasan kami menyetujui legalisasi pernikahan beda agama ini, yakni pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan hak asasi warga negara untuk mempertahankan agamanya masing-masing, baik itu seagama maupun beda agama. Dan dalam hal ini tidak boleh hanya dipandang sebelah mata dan dari satu sisi sudut pandang saja. Rangkaian gagasan ini selanjutnya akan diuraikan pembicara kedua dan ketiga dari tim saya. Sekian dari saya, terima kasih. Lanjutkan pembicara pertama, landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkret mengenai perkawinan beda agama. Dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan maupun melarang perkawinan beda agama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut sistem norma petunjuk pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya juga akan menimbulkan akibat hukum yang kompleks, sehingga terkait sah tidaknya perbuatan hukum tersebut harus diperhatikan dengan cermat. Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama pertama kali diatur dalam Regeling of the Gemeenschappelijken atau GHR pada Desember 1896 dan Stabat 1868 yang merupakan peraturan perkawinan campur atau PPC, di mana PPC ini
dikeluarkan secara khusus oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam PPC tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur, salah satunya dalam pasal 7 ayat 2 yang mengatur bahwa perbedaan agama, golongan penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan perlangsungan perkawinan. Dengan eksistensi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, legalitas perkawinan menjadi dicabut dan tidak berlaku di sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Perkawinan campuran yang dilegalkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1994 hanya terdapat pada pasal 57 yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia itu pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan di Indonesia. Dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa faktor beda agama tidak lagi dimasukkan dalam aturan perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, melainkan perkawinan campuran yaitu perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA. Namun, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama semakin terbuka lebar, yaitu dengan disediakannya opsi mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke pengadilan negeri agar mengeluarkan suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai kantor catatan sipil untuk melakukan pencatatan terhadap perkawinan beda agama tersebut ke dalam register pencatatan perkawinan. Terdapat beberapa pertimbangan yang melatar belakangi hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan beda agama. Pertama, perkawinan beda agama bukanlah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 1944 tentang perkawinan. Oleh karena itu, permohonan ini dikabulkan untuk mengisi kekosongan aturan Undang-Undang Perkawinan. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, regulasi terkait perkawinan beda agama telah terjadi suatu konflik hukum. Eksistensi keberadaan 35A Undang-Undang Pasal 35A Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang secara implisit mengatur bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah di mata agama dan negara. Konsekuensi logis atas pertentangan yuridis ini adalah timbulnya peluang disparitas bagi hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Terhadap fenomena ini, hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda. Di satu sisi lain juga mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Maka dapat diketahui bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus persoalan perkawinan beda agama bukan hanya terfokus pada undang-undang, namun terletak pada pengadilan negeri. Memasukkan hukum agama menjadi hukum positif juga melalui putusan hakim di pengadilan agama. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan hukum positif yang berlaku secara umum untuk setiap warga negara di Indonesia. Di sisi lain, kompilasi hukum Islam adalah hukum positif yang secara khusus untuk umat Islam. Juga pembicaraan Al-Quran tentang pernikahan beda agama meliputi pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik ataupun wanita muslimah dengan pria musyrik ataupun pernikahan pria muslim dengan wanita ahlul kitab. Dalam artian hal ini merujuk hanya bagi penganut Islam saja. Selanjutnya, pasal 36 mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan. Pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Meskipun maksud rumusan pasal tersebut adalah untuk pencatatan perkawinan, namun eksistensi pasal 35A Undang-Undang dan Administrasi Kependudukan jelas memberi ruang yang semakin luas untuk mengizinkan perkawinan beda agama yang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah. Ketentuan pasal ini jelas bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini merupakan landasan dilarangnya perkawinan beda agama karena hakikatnya tidak ada agama yang diakui di Indonesia dengan bebas memperbolehkan umatnya menikah dengan penganut agama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi pertentangan yuridis atau konflik hukum antara pasal 35A Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan terkait persoalan yang sama. Pengadilan telah memberikan penetapan yang berbeda-beda, baik mengabulkan atau menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama. Sekian, terima kasih. Melanjutkan bangunan argumentasi berangkat dari landasan filosofis mengenai legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, kami menganggap pasal 35A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yaitu dapat dilihat bahwa hukum di Indonesia sudah menyinggung mengenai perkawinan beda agama. Dalam Undang-Undang Adminuk tersebut diatur bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan berlaku juga untuk perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Undang-undang perkawinan yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia tidak mengenal perkawinan beda agama. Namun, merujuk pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, perkawinan beda agama sudah diakui di Indonesia terlihat dari diaturnya mengenai pencatatan perkawinan beda agama atau perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Ini berarti perkawinan beda agama dapat dilakukan di Indonesia dan perkawinan tersebut sah. Dewan Juri yang terhormat, kemudian penjelasan pasal 35A memberikan eksplisit untuk persoalan perkawinan beda agama karena yang dimaksud dengan perkawinan adalah perkawinan yang ditetapkan
ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Salah satu dasar hukum lainnya adalah pasal 16 ayat 1 Deklarasi Universal HAM yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. Dewan Juri yang terhormat, lebih lanjut, dasar hukum yang relevan adalah pasal 23 ayat 2 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik yang mengatakan hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui. Dewan Juri yang terhormat, lembaga-lembaga HAM dunia termasuk organisasi non-pemerintah seperti Amnesty International menganggap hak untuk menikah dan membentuk keluarga ini adalah bagian dari hak asasi manusia. Berbagai komentar umum Komite HAM PBB, putusan-putusan Komite HAM Umum PBB ketika memeriksa kasus-kasus perselisihan antara warga negara dengan negara anggota PBB terkait pernikahan mengatakan tidak boleh ada perlakuan untuk memperoleh pernikahan beda agama di dalam berbagai kasus negara-negara tersebut. Dewan Juri yang terhormat, dalam buku fikih lintas agama berpendapat bahwa kawin beda agama hukumnya adalah boleh, bahkan sangat disarankan. Sebab bila mengacu pada salah satu hukum tujuan pernikahan adalah untuk membangun suatu ikatan mawadah warahmah, maka pernikahan dijadikan sebuah media untuk menjalin hubungan baik dengan agama-agama lain. Ada 3 faktor yang mempengaruhi latar belakang dan bangunan epistemologi dalam buku fikih lintas agama tersebut terhadap pembolehan atau legalitas kawin beda agama, antara lain faktor akademis, faktor teologi, dan yang ketiga faktor sosiologis. Dewan Juri yang terhormat, dikatakan Ahmad Nur Khalis, salah satu pelaku pernikahan beda agama dan seorang penulis buku, menjawab satu-satu masalah nikah beda agama. Sejak tahun 2004 hingga tahun 2012 tercatat ada 1.109 pasangan yang melakukan pernikahan beda agama. Dengan jumlah terbesar adalah pasangan antara Islam dan Kristen, lalu Islam dan Katolik, kemudian Islam dan Hindu, selanjutnya Islam dan Buddha. Yang paling sedikit yaitu pasangan Kristen dan Buddha. Dewan Juri yang terhormat, di tahun 2015 Indonesia Conference in Religion and Peace (ICRP) atau Pusat Studi Agama dan Perdamaian telah menikahkan sedikitnya 638 pasangan yang beda agama di seluruh Indonesia. Dan total yang dicatat oleh ICRP sejak 2005 sudah ada sebanyak 1.425 pasangan beda agama yang menikah di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, terdapat juga beberapa negara yang memperbolehkan perkawinan beda agama, yaitu yang pertama Singapura. Singapura merupakan negara yang memiliki solidaritas tinggi dalam beragama. Singapura juga memiliki negara sekuler yang netral dalam permasalahan agama dan tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama. 2. Tunisia. Berdasarkan aturan hukum berlaku, Tunisia tidak memperbolehkan pernikahan wanita muslim menikah dengan pria non-muslim. Namun, di negara Tunisia sekarang ini sudah ada aturan resmi memperbolehkan pernikahan beda agama. Yang kedua, Kanada. Hukum perkawinan di Kanada tidak memiliki persamaan agama sebagai syariat, hanya perkawinan, sehingga perkawinan beda agama bukan menjadi penghalang. Yang keempat, Inggris. Perkawinan di Inggris yang menganut sistem hukum common law tidak mensyaratkan adanya persamaan agama bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan bukan sekadar urusan agama, sehingga dengan cara ini agama apapun yang dianut para pihak tidak dihiraukan lagi. Orang yang beragama atau tidak beragama dapat melakukan perkawinan sipil dan dapat dicatatkan secara sah dan mempunyai prosedur yang telah ditetapkan. Dewan Juri yang terhormat, perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri itu sah jika dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan. Akan tetapi, ada keharusan bagi pasangan yang menikah untuk melaporkan perkawinan tersebut di kantor catatan sipil Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Dewan Juri yang terhormat, melihat ketinggalan undang-undang perkawinan dalam mengatur persoalan perkawinan beda agama dibandingkan dengan kompilasi hukum Islam, kami berpendapat bahwa perlu adanya upaya menyempurnakan terkait perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dewan Juri yang terhormat, meskipun kompilasi hukum Islam telah mengatur perkawinan beda agama, namun yang menjadi problematika selanjutnya adalah kompilasi hukum Islam atau KHI yang dimuat dalam bentuk instruksi presiden dan bukanlah undang-undang maupun turunannya, sehingga tidak dapat termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dewan Juri yang terhormat, apabila problematika multitafsir ini terus dibiarkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Melihat urgensi problematika ini, maka perlu adanya pembahasan yang lebih mendalam. Sekian dari saya, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat,
sampailah kita pada akhir perdebatan kita kali ini, di mana kami menyampaikan kesimpulan serta gagasan solusi mengapa kami menyetujui mosi perdebatan kita kali ini, yaitu eksistensi pasal 35 huruf A Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas memberi ruang yang semakin luas untuk mengizinkan perkawinan beda agama yang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1074 yang dianggap tidak mengesahkan kawin beda agama. Dan secara global, dari bukti yang ditemukan agama bukanlah benteng bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan, karena di berbagai negara hal tersebut sudah dilegalkan, dan khususnya di Indonesia sendiri. Sudah banyak hal tersebut terjadi dan mempunyai landasan yang cukup kuat untuk menyetujui legalisasi perkawinan beda agama ini.